Sosok Muhammad Aras adalah anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Selatan II yang supel dan mudah bergaul ini merintis karir dari bawah saat meninggalkan kampung halamannya di Kabupaten Sopeng ke Kota Makassar. Ia memilih profesi sebagai tukang jahit. Keinginannya mengabdikan diri untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan. Muhammad Aras, yang dulunya sebagai guru dan dosen, merasa prihatin melihat nasib guru honorer Ervina yang dipecat karena memposting gaji 700.000. Kronologinya itu awalnya saya dikasih dana bos selama 4 bulan 700.000. Terus saya posting, saya cuma minta terima kasih banyak saja pada kepala sekolah saya karena yang kasih saya dana bos itu kepala sekolah SMP, sedangkan saya mengajar di SD. Jadi saya cuma terima kasih banyak saja Pak, karena saya dikasih dana bos sehingga saya bisa bayar utang saya. Saya langsung di WA cari saja sekolah yang bisa gaji lebih banyak. Oh iya, kepala sekolah pada hari itu dia sempat minta maaf, kemudian saya bisa diterima kembali di sekolah itu. Bu Ervina ya? Iya, Bang. Masih ingat Kak? Oh iya, Bang. Oh iya, Alhamdulillah. Nah, bagaimana kabar tak sekarang? Alhamdulillah, Bang. Ya, Kak sudah 1 tahun lebih mungkin habis ketemu kemarin toh? Iya, Bang. Jadi kembali mungkin di sekolah? Iya. Oh ya, Alhamdulillah. Bagaimana perjalanannya selama habis ketemu sampai kembali ke kampung, di masyarakat seperti apa, di sekolah seperti apa? Alhamdulillah. Ya. Sudah tatap muka, Bang. Oh, sudah tatap muka ya. Jadi alhamdulillah sudah bisa mengajar kembali, karena kami tentu berharap bahwa orang dari daerah yang bersangkutan bisa berpartisipasi untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak agar tentu anak-anak di sana bisa lebih pintar, bisa bersekolah terusnya. Silahkan, Bang. Iya, oh ya. Jadi kebetulan ini sengaja singgah dari beberapa tempat. Nah, saya sudah ditunggu di tempat yang lain karena ini sudah dijadwal. Kebetulan saya pikir daripada saya lewatkan waktu, ya komunikasi dengan Bu Ervina. Nah, mudah-mudahan ke depan saya bisa berkunjung lagi ke tempatnya Ibu supaya kita insya Allah bisa komunikasi dengan masyarakat. Ya, oke, makasih banyak sebelumnya. Oke, ya, saya jalan dulu. Assalamualaikum. Sebagai wakil rakyat terpanggil untuk berkomunikasi. Ternyata kami juga sangat pahami karena saya juga guru honorer sebelumnya. Dia sangat menginginkan untuk mengajar, apalagi untuk mengabdi di tempat yang cukup terpencil, itulah susah mencari orang. Nah, olehnya itu kami langsung memfasilitasi untuk ketemu dengan kepala sekolahnya, bahkan Pak Bupati turun langsung untuk menengahi persoalan ini. Alhamdulillah dengan cepat semua diselesaikan dan beliau hari ini sudah kembali mengajar, dan ya tentu kita juga berbangga bahwa ada seorang
yang sudah pernah ke kota sekolah kembali ke kampungnya untuk mengabdi. Dan daerah terpencil ini kan ya tentu orang yang punya ilmu yang luas, punya wawasan yang luas agak berat untuk kembali ke kampung. Nah, ini patut kita apresiasi karena dia mau mengajar di kampungnya, mencerdaskan orang-orang di kampungnya walaupun dengan fasilitas yang sangat terbatas. Sebagai bentuk kepeduliannya, Muhammad Aras menyerahkan bantuan 1 unit armada bus sekolah secara gratis kepada Pondok Pesantren DDI Patojo, Desa Rompe Gading, Kecamatan Lili Riaja, Kabupaten Sopeng. Alhamdulillah sangat luar biasa. Sejak beliau menjabat sebagai anggota DPR RI, beberapa tahun terakhir ini sangat luar biasa kontribusinya di Desa Rompe Gading, termasuk salah satunya adalah pada program bedah rumah. Alhamdulillah masyarakat sangat antusias menyambut program tersebut dan pihak sekolah di lembaga pendidikan juga alhamdulillah karena beliau memediasi untuk mendapatkan bus sekolah yang bisa dinikmati oleh anak sekolah dan bukan hanya anak sekolah saja tapi masyarakat umum yang memerlukan. Jadi selaku pemerintah desa sangat mendukung dan sangat berterima kasih untuk beliau. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan insya Allah kami di Desa Rompe Gading ini akan tetap mendukung Bapak Haji Aras selaku anggota DPR RI. Diri yang dirasakan oleh masyarakat itu sangat luar biasa karena dulunya ada beberapa rumah yang sudah tidak layak huni lagi, tapi berkat beliau, adanya aspirasi beliau, alhamdulillah di Rompe Gading ini 2 tahun terakhir ini sudah tidak ada lagi. Sampai kalau ada pada saat ada pertemuan dari dinas sosial akan memberikan bantuan dengan persyaratan rumah yang tidak layak huni, saya sampaikan bahwa kalau di Rompe Gading sudah tidak ada lagi dengan adanya program Bapak Haji Aras dalam bentuk program bedah rumah. Salah satunya adalah karena mobil tersebut mempekerjakan masyarakat yang selama ini tidak memiliki pekerjaan tetap, akhirnya sudah bisa karena dia diberdayakan sebagai sopir di mobil bus sekolah tersebut. Dan anak-anak sekolah juga yang dulunya harus menggunakan bus yang angkutan yang dipakai biaya sekarang sudah tidak lagi. Dan alhamdulillah tidak ada lagi alasan untuk anak-anak sekolah tidak ke sekolah karena adanya transportasi yang disiapkan dan melalui yang diberikan berupa bantuan dari Bapak Haji Aras. Keterbatasan sarana jalan penghubung antara Desa Barang dan Desa Tinco mengusik Muhammad Aras untuk memperjuangkan pembangunan jembatan gantung melalui dana aspirasi APBN. Kenapa Sopeng begitu beruntung hari ini mendapatkan perhatian khusus dari saya, bahkan setiap tahun itu sampai ratusan miliar itu anggaran masuk ke Sopeng, karena salah satu kabupaten yang pernah saya kunjungi semua desanya adalah Sopeng. Ya, salah satu pengalaman kecil saya yang begitu mendalam adalah Sopeng. Kenapa bagian timur? Karena disinilah saya pernah sekolah, SD 99 Labai. Saking hebatnya itu jalanan dari Labai. Jadi kenapa itu semua saya lakukan? Pada saat saya dilantik yang lalu, yang pertama saya perhatikan adalah bagaimana jalanan Kampiri Letu Labai. Ya. Insya Allah tahun ini dari Labai sampai Tanah Celak ya, dikerja dan lebarnya 7 meter. Ya, insya Allah. Dan saya rasakan persis bagaimana terpisahnya antara kampung Pacongkang, Barang, Sibawa, Kampiri, Tinco, dan Hilau Salo. Jadi dari dulu masyarakat yang sangat menginginkan bahwa adanya jembatan penghubung antara ke Desa Tinco sama Desa Barang. Tapi syukur alhamdulillah berkat adanya dana aspirasi dari Bapak Dr. Haji Muhammad Aras,
anggota Dewan DPR RI Pusat mengadakan di sini tempatnya sehingga bisa digunakan atau bisa dipakai masyarakat yang sangat mengidam-idamkan dari dulu. Dampak langsungnya sangat berguna sekali karena bisa menghubungkan antara desa dengan desa yang tetangga. Akhirnya dulunya kalau mau menyeberang ke sini dia melewati sekitar 10 kilo. Sekarang adanya jembatan nanti ini dia langsung menyeberang hanya 100 meter lebih. Itulah yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Nah, mudah-mudahan nanti adanya jembatan ini bisa bermanfaat dan bisa dipakai sampai seanak cucu-cucunya. Proses jembatan ini dari awal perencanaan cukup, artinya masyarakat mendukung kegiatan pembangunan jembatan ini yang difasilitasi oleh Dr. Muhammad Haji Aras, sehingga sampai sekarang begini kondisinya, dan kami tetap doakan mudah-mudahan beliau diberi kesehatan dan umur yang panjang. Dengan adanya pembangunan jembatan ini, artinya insya Allah mudah-mudahan sampai target waktu masyarakat pada umumnya Desa Tinco dan Desa Barang bisa menikmatinya. Rumah-rumah tidak layak huni yang sangat memprihatinkan menjadi perhatian khusus program Bedah Rumah Aspirasi Masyarakat melalui Muhammad Aras. Ya, agak kerewata. Hah? Udah cerita kalau mah? Oh iya. Ha. Jadi saya kata ni mundur ke? Itu ni. Oh, telepon aja, mundur Roy. Oh iya. Dia enggak loka baru masuk pada cengki bolata. Mebul ke bolo-bolo poe. Melomo ke? Oh iya. Jadi insya Allah matu yala serta data-data ya. Karena sebab ramai kemarin di medsos saya lihat bolana tinggal di Sebatang Kara toh. Dia kan ada ga? Oh. Hah? Oh ya untuk bisa untuk belum keluarga di. Oh iya. Siapa tahu putih bulan atau belum keluar kalau nggak bene? Hah? Ada? Cantik baju mana? Kata kelipan tadi? Kata peti kelipan itu ya. Ya. Lipat. Pakai uang sempaja toh? Saya dipakai uang sempaja, saya dipakai Tindro. Dingin ini anu. Ya. Kok galak kacana. Kacana kan ya milole na to. Jadi nanti ya itu urenya saya ya kacana ya. Tukana di. Engka foto to to kata-kata dingin. Ini adalah salah satu warga masyarakat Desa Libureng, Kecamatan Tenitiriaja, Kabupaten Baru, yang mendapatkan fasilitas bedah rumah atau BSPS. Rumahnya sudah selesai dan dapat kita lihat seperti ini. Ya, bantuan ini yang saya minta terima kasih banyak sepenuhnya. Ya. Berapa lama dikerjain bolata, rumah tak? Lebih 2 bulan. Lebih 2 bulan. Nah, saya duit tambahin nih. Kurang paham ya. Nanti karena banyak yang bantu. Kalau dengan saya ya lebih 20 juta. Oh iya. Jadi ini swadaya dan dia bantu banyak swadayanya oleh keluarganya, saudara-saudaranya. Ya. Jadi perasaan tak hari ini setelah rumahnya sangat layak untuk dihuni bagaimana? Ya saya senang sekali, syukur sekali. Saya syukur sekali karena ini rumah ya lebih bagus daripada yang ini. Ya.
Aras melakukan kunjungan di Pondok Pesantren Darussolihin Beru, Desa Baringeng. Ia sekaligus meninjau pembangunan sanitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan oleh karena rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada kesempatan sore hari ini kita disempatkan untuk silaturahmi, menyampaikan kepada kita siapa yang selalu menjaga silaturahminya, insya Allah dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya. Amin. Kehadiran saya sebenarnya hanya satu tujuan, yaitu dalam rangka pengawasan, meninjau langsung program aspirasi yang kami lakukan, yakni pengadaan MCK di pondok pesantren. Alhamdulillah di Kabupaten Sopeng ada 6 MCK yang kita turunkan, salah satu diantaranya ada di Darussolihin. Dan insya Allah sebentar kita akan kunjungi secara bersama-sama, memastikan bahwa betul-betul ini bisa dimanfaatkan nantinya, betul-betul ini bisa dibangun dengan baik, sehingga apa yang menjadi target kita untuk hidup sehat dan bersih betul-betul bisa terjaga dengan baik. Bukan cuma itu saja, bahwa untuk merubah nasib suatu kaum, merubah nasib seseorang yang banyak terkebelakang di Sopeng, lalu kemudian terkenal orang Sopeng itu orang pintar, orang cerdas, dan di mana-mana itu kalau perguruan tinggi di sekolah-sekolah, guru dan dosennya itu rata-rata dari Sopeng. Boleh dikata profesor yang ada di Sulawesi Selatan yang terbesar memang kali dari Sopeng. Olehnya itu tidak salah kami juga mengusahakan untuk beasiswa untuk anak-anak, untuk memberikan dorongan sehingga mereka betul-betul mau belajar dengan baik. Alhamdulillah setiap tahun kami bagikan beasiswa kurang lebih 1.000, dan insya Allah tahun ini akan kita bagi kurang lebih 1.400 beasiswa anak SD, SMP, SMA, dan SMK. Ini bervariasi, ini kita lakukan untuk memberikan semangat, apalagi di masa pandemi dan akan dilakukan PTM, pembelajaran tatap muka, insya Allah, maka itu kami lakukan untuk bisa meringankan beban orang tuanya. Kami ini hanya sebagai penyambung saja, kami hanya sebagai pemohon saja, yang merealisasikan adalah pemerintah. Ya, cuma di dalam MD3 tugas DPR itu salah satunya adalah budgeting, berhak untuk menganggarkan. Tetapi dalam pelaksanaan tidak berhak, tetap eksekutif yang berhak untuk melaksanakan. Kontribusi Bapak Dr. Aras itu sangat besar terkait dengan pengembangan pondok pesantren yang kami bina. Termasuk adanya bantuan yang diberikan adalah pengadaan sanitasi untuk MCK, dan kita berharap dengan MCK ini memberikan mengurangi beban untuk santri terkait dengan kebutuhan pemanfaatan yang fasilitas yang ada. Yang paling dibutuhkan di pondok pesantren ini selain sanitasi, itu yang pertama adalah asrama santri, yang kedua adalah kendaraan untuk mobilisasi santri atau ada pengurusan-pengurusan di luar bisa terpenuhi. Karena ini pesantren sangat jauh dari kota. Kami harapkan kiranya bisa tetap berkiprah dan bisa memberikan perhatian khususnya di pendidikan keagamaan di seluruh Indonesia, terus di Kabupaten Sopeng. Alhamdulillah cukup signifikan Pak, karena kalau sebelum ada bantuan Bapak Haji Muhammad Aras ini, kami kewalahan sekali untuk MCK santri-santri kami. Yang mana santri kami di sini sudah ada 100 lebih
ya mondok, tapi MCK-nya waktu itu hanya 2 Pak, 2, 1 putra, 1 putri. Dengan hadirnya bantuan dari Bapak Dr. Haji Muhammad Aras ini, alhamdulillah cukup membantu kami dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Harapan saya kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Aras, kepada pondok pesantren yang lain, mudah-mudahan juga bisa dilirik dan diberi bantuan sebagaimana yang saya dapatkan saat ini. Mantan Kapolda Sulawesi Selatan, Jenderal Polisi Burhanuddin Andi, merupakan guru politik sekaligus guru kehidupan bagi Muhammad Aras. Hubungannya seperti bapak dan anak. Saya sudah pensiun 4 tahun yang lalu. Jadi, yang pertama beliau saya kenal sebagai warga Sopeng. Sebenarnya kalau diurut-urut, ada hubungan keluarga sama beliau. Ya. Kemudian tadi sudah disampaikan, jadi saya waktu itu Kapolri Parepare, jadi berarti beliau masih terlalu muda lah. Ya. Mungkin kita sering ketemu sebelumnya, tapi tidak memperhatikan. Karena mulai berkiprahnya waktu 2005, berarti 16 tahun yang lalu bagaimana sosok beliau. Ya. Sudah sering ke rumah saya, makan kue. Jadi akrab lah. Setiap saya ketemu dimanapun dia datangi saya, gitu ya. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa yang pertama beliau utamakan itu, orang Bugis bilang mengade. Nah, itu beliau ada sama beliau. Kalau nggak mengade beliau ini, 5 tahun yang lalu sudah jadi anggota DPR, saya tahu. Tapi dia legowo. Dia legowo, dia nggak ribut. Waktu dia teleponkan tadi, itu yang saya hayalkan. Memang mau kemana juga itu rezeki, maaf ya. Kita teleponkan itu waktu berpapasan, Wenger angin. Karena saya tahu musuhnya siapa kan. Kalau memang rezeki itu nggak kemana-mana, dia legowo. Nah, sekarang semua ada hikmahnya ya. Mungkin kalau dia ambil kemarin itu mungkin gagal sekarang. Karena beliau ada hati ya menerima gitu ya, mengalah. Itulah sosok beliau. Yang selanjutnya tentang profesi di Komisi 5. Ini sangat tepat. Beliau-beliau yang seperti ini, yang peduli ini yang perlu di situ. Ya. Yang peduli hukum ya Komisi 3. Yang peduli terhadap orang-orang kecil Komisi 5. Yang peduli dengan kesehatan mungkin Komisi 10 atau apa. Jadi saya mohon maaf, mungkin beliau mau dikasih pindah itu semua saya cocok di situ. Komisi 5 peduli terhadap sesama. Apalagi beliau orang P3 ya. Tentunya landasan-landasan keislamannya itu sudah tinggi ya. Nah, yang kedua beliau sebagai orang Sopeng. Dia harus mendalami apa makna Yasi Sopeng itu. Bahwa perlu ada sesuatu yang dia perbuat secara bersama-sama. Kalau beliau sendiri saja ingin memunculkan jati dirinya juga berat. Ya. Perlu mencari simpul-simpul yang ada di Sopeng ini. Supaya tidak berat untuk dibawa lari. Kalau saya lihat ya. Jadi Sopeng ya karismatiknya tinggi. Karismatiknya tinggi. Ini perlu ya. Nah, jadi nasihat saya lihat ini tambah runcing ke depan ini ya. Karena menjadi anggota DPR itu bukan persaingan dari luar partai, tapi persaingannya dari dalam. Yang penting kita tidak perlu datang cium tangan, bantu saya, tidak perlu. Sentuhan begini aja saya sangat bangga loh dia belum datang. Jadi itu harapan saya bahwa sebagai anggota dewan itu momen selalu kita besarkan. Anda ngasih kelereng satu aja, besarkan itu kelereng itu. Karena mungkin tidak ada artinya buat kita, tapi berarti buat orang lain. Gitu ya.
Akhirilah setiap hari dengan pikiran yang positif. Seberapa beratnya harimu, besok adalah kesempatan baru untuk membuat segalanya lebih baik.